Tapi kalau ceramahnya berdiri maksimal 7 menit. Ibu-ibu mintanya jadi insya Allah waktu ceramahnya tinggal 6 menit 30 detik lagi. Setuju ibu-ibu? Tadi katanya berdiri. Jadi duduk aja. Duduk ustazah, duduk. Nonton. Beli beli sekuteng. Kenalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Gantengnya turunan, jadi pas tanjakan jelek lagi. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha, pulang dari sini dapat hadiah dari Ustaz Syarifuddin 20 juta rupiah di foto pajak. Jamaah, jamaah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatidz, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang sudah hadir, para ustaz, ustazah, juga ketua DKM Masjid Ar-Rahman, ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Ustaz Syarifuddin MPDI. Betul ya Ustaz? Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat saya, kori kita. Alhamdulillah luar biasa, suara beliau nggak jauh dari suara saya. Jadi kita ini saudara kembar. Kembar. Ibu percaya apa enggak kembar? Enggak ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya percaya sendiri. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Amin ya Rabbal. Juga ustazah kita yang beliau tadi sudah memberikan nasihat untuk ibu, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ustazahnya yang sebelah mana, mohon izin. Mana ustazahnya? Ustazah, salam kenal dari saya. Ustazah, sudah kenal saya belum ustazah? Udah ya, cakrakan ustazah. Ini beliau ini cantiknya ngingetin saya sama kota yang ada di Jawa Barat, Ciamis, cantik, imut dan manis. Ustazah, makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop jangan dibungkus. Ini mah biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100. Ustazahnya pinter pantun bu, kata ustazah. Ustaz, saya balas pantunnya. Makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat ustazah jangankan cuma 100, 10 juta siang ini saya transfer. Amin ya Rabbal. Ustazah maafin ya, saya orangnya suka bercanda ustazah. Jadi tolong jangan dianggap bercanda ustazah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
para pengurus DKM, pengurus majelis taklim, bapak-bapak yang sudah hadir, para remaja pemuda. Kita doakan mudah-mudahan suami-suami kita menjadi suami-suami yang soleh dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Juga yang paling spesial yang selalu menjadi mood booster buat saya. Ibu tahu mood booster? Saya itu paling senang Bapak Ibu kalau diundang pengajian jamaahnya ibu-ibu. Makanya ibu-ibu buat saya kalau kata anak sekarang mah jadi mood booster. Paling bahagia saya mah kalau diundang pengajian jamaahnya ibu. Bapak-bapak mohon maaf jangan merasa dipilih kasih, bukan apa-apa. Bapak-bapak mah ikut pengajian walaupun banyak, itu kalau dipanggil sama ustaz sautannya cuma doang. Bapak-bapak ada Pak sehat Pak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sautannya pasti rame banget. Bu sehat Bu. Ibu-ibu ada, nenek-nenek ada, yang muda ada, perawan ada, janda ada janda. Yang mana Bu? Buat MC gitu. Makanya mohon maaf, saking saya senangnya melihat dari status yang undang ke sini jamaahnya udah banyak. Dari rumah saya mah udah pagi-pagi berangkat ke sini. Maklum dari Jakarta ke sini agak macet, terjebak di Car Free Day di Margonda. Tapi yang namanya ustaz, macet pun nggak boleh ngegerutu. Ustaz mah harus pandai mengambil hikmah. Kenapa? Diajarin sama guru. Lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Aduh, berasa muda lagi ibu. Ibu sehat semuanya, dijaga kesehatannya. Bener, ini saya ngasih tahu ke ibu-ibu Pak, jaga kesehatan ibu-ibu. Kenapa Ustaz? Karena menurut penelitian ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak dengerin Pak dengerin Pak. Ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting minggu 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin. Yang penting sebelum berangkat ngasih suami nggak ganteng, biarin. Yang penting banyak saya Bu kelihatannya menceramah padahal lagi nyari pahala. Cedoh jangan sujud sama ustaz nyari duit. Nih kita mau diajarin sama guru, tanya sama ustazah, diajarin sama guru di pesantren. Kalau ada ustaz kiai bukan ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil dengan jangan. Oh jangan. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan buat ibu-ibu dah. Ini saking ramainya ibu-ibu, survei membuktikan Bu, di mana-mana ibu-ibu memang paling ramai Pak. Mayoritas di mana-mana ibu-ibu yang ngeramein. Di pengajian yang paling ramai ibu, di mall juga yang paling ramai ibu, di tempat jogging yang paling ramai ibu. Sampai Nabi mengatakan mayoritas penghuni neraka juga ibu. Bapak-bapak, tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang di sini mah insya Allah solehah semuanya. Ada pengajian mingguan kan di sini sama ustazah. Ustazah, saya mau walaupun nggak ngetes ngajinya satu persatu, saya yakin ibu-ibu yang di sini solehah, pintar ngaji semuanya. Ustaz bisa lebak dari mana? Ini alisnya ada harokat semua alisnya. Kan alis ibu ada 2 ya Pak ya. Ada alis matobiin, ada alis mad wajib mutasil. Alis matobiin yang cuma 2 harokat doang seopet frame. Ada alis mad wajib mutasil pojoknya itu harokat sampai 20. Jamaah, sampai yang viral.
Di TikTok yang viral tahun kemarin siapa? Ibu-ibu mendominasi sampai anak-anak kita apal lagunya. Ibu pun saya yakin apal lagunya. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mengelungi, aku sentil-sentil ku kira penting nggak taunya. Apal kan bener? Ini lagi maulid yang bener lagunya. Udah saya siapin single keempat saya ini. Waktu kau sehat, hidupku sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal. Bu, ibu bantuin ujungnya biar rame, bisa? Bantuin ujungnya biar rame, bisa? Contoh, waktu kau sehat, hidupmu sibuk. Nah, ibu bagian maksiat, bareng-bareng, sebelah kanan, tengah, empat kiri, bilang ujungnya doang, maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal. Siap, jangan sampai salah. Bagian apa tuh? Maksiat sama ajal. Ibu video saya ya, maafin yang video jangan dari tengah, videonya dari kanan, angle gantengnya sebelah kanan soalnya. Cowok ganteng begini Bu. Siap ujung-ujungnya, siap? Ladies and gentlemen, please welcome Cokrokan. Siap. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau ngawur, janganlah engkau terkabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat-tobat, tobat-tobat di Jawa, ke Ida Jawa, tobat-tobat, enak banget begitu. Ibu Jawa bareng-bareng, iuk gitu. Alhamdulillah ya. Ya, tobat-tobat. Ulang-ulang, tobat-tobat. Cakep. Video ini upload ke TikTok biar viral lagi. Siap. Tolong dinadain, nadanya dari W ke C, habis itu dari C ke box, habis dari WC. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau mamur, janganlah engkau terkabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu. Tobat-tobat. Bapak di rumah dan teman-teman yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sofi Jemaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ibu, bapak, khususnya ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu ngumpul lagi pada ngapain? Maulid itu isinya apa, Bu? Bingung. Ngaji, Bu, ibu bingung. Maulid itu isinya apa, Bu? Di Indonesia itu Bapak Ibu, yang namanya pengajian itu banyak judulnya. Masuk bulan Rabiul Awal, nama pengajiannya peringatan Maulid Nabi, isinya Masuk bulan Rajab, nama pengajiannya peringatan Isra Mi'raj, isinya Ibu-ibu sebelum Ramadan ada tawakufan namanya, isinya Habis Lebaran ada namanya pengajiannya halal bihalal, isinya Ini saya mengingetin ibu-ibu, kadang ibu-ibu ngaji seminggu sampai 3 kali, akhlaknya nggak berubah, yang berubah cuma seragamnya doang. Ada yang begitu ibu-ibu, ada yang dimana yang begitu, yang di son, yang pindah ke sini. Ini saya mengingetin, kadang ibu-ibu kalau niatnya nggak lurus berangkat dari rumah, niatnya mau ngaji, utar sampai tempat ngaji lebih bahir ustadznya. Oh, itu ya ustadznya ganteng sih, tapi saya pendek. Ngaku, cedok ngaku, ayo ngaku. Tadi bilang gitu kan? Dari kejauhan. Oh, itu mah masih mending. Makanya saya ngajak ke ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngaji itu hatinya bersihin dulu, ikhlasin niat ngajinya.
Kadang ada ustaz ceramah di komen mulu sama ibu-ibu. Oh, apaan ustaz ngaji begitu, nyanyi mulu sama pantun, kagak ada isinya tuh. Ada yang begitu, Bu? Ada. Ustaz ceramah serius, apaan ustaz ngaji begitu, ngantuk gua malu, nggak ada nyanyi-nyanyi. Salah mulu. Makanya ibu lurusin niatnya ke sini mau niatnya ilmunya untuk diamal. Kadang ustazah mohon maaf, ibu-ibu kalau ngajinya nggak benar suka salah tafsir. Contoh kalimah thayyibah, kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Contohnya apa? Insya Allah. Oh, jangan lupa ya, besok Minggu pagi ada pengajian maulid. Ustadznya katanya lagi viral, masih muda, ganteng, datang ya. Apa jawaban ibu? Insya Allah ya. Saya teh mau jalan-jalan ke Margonda Car Free Day. Insya Allah kalau udah datang ke ibu-ibu tafsirnya jadi apa? Insya Allah sama dengan nggak janji Allahnya. Itu masih mending. Ada satu kalimat thayyibah, kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi beda. Kalimat thayyibah apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau udah sampai ke ibu-ibu tafsirnya jadi apa? Astagfirullahaladzim sama dengan prolog buat ngomongin orang. Ceedong, cepatin, ceiis. Ibu-ibu kalau udah ngobrol bertiga, serunya minta ampun. Cepatin sama ceiis lagi duduk nungguin anaknya sekolah, datang Ceedong, hai Jan, sini. Langsung tuh pembuka, sini. Kenapa sih lu sini? Astagfirullahaladzim, gua mah kagak nyangka. Kagak nyangka kenapa? Lu tahu ustazah kan? Ustazahnya digibahin. Jadi astagfirullahaladzim kalau udah sampai ke ibu tafsirnya jadi apa? Prolog buat ngomongin. Dan ibu-ibu survei membuktikan ketika ngegibah itu ada dua. Kalau ibu-ibu gosipnya biasa aja, suaranya kenceng kayak Pak Sanjang, lu tahu nggak Bu RT? Ih, gua mah ya kalau jadi Pak RT, ya kalau ngomongnya kenceng begitu, itu biasanya gosipnya biasa aja. Tapi kalau gosipnya hot banget, rumusnya dua, Bu. Ibu-ibu dengerin, ibu-ibu ngegosip, gosipnya hot banget, rumusnya dua. Suara semakin rendah, gerakan tangan semakin sedikit. Yang di sini begitu apa enggak? Yang di sini begitu apa enggak? Insya Allah di sini mas soleh. Enggak ada kan? Enggak ada yang begitu? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku ya Bu di sini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini insya Allah menjadikan jalan agar kita nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berbahagialah untuk orang-orang yang doyan memperingati Maulid Nabi. Berbahagialah bagi orang-orang yang senang maulidan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud syarah dari Maulid Barzanji, beliau mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan? Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dariku. Amin ya rabbal. Makanya saya tanya ke ibu-ibu, ibu bapak ngumpul di sini, ini karena cinta apa sama Nabi apa bukan? Enggak kompak. Cinta sama Nabi apa enggak? Kangen enggak sama Nabi? Pengen enggak masuk surga duduk bareng sama Nabi? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Enggak kompak. Bareng-bareng semuanya angkat tangan yang pengen masuk surga. Bareng angkatnya, Potati, Poida, Poda angkat bareng. Astagfirullahaladzim, diajak masuk surga susah banget, bareng-bareng sih. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Sumur. Ustaz,
Ini jamaah di sini harus dibawa ke psikolog. Rada-rada jamaahnya diajak masuk surga pada nggak semangat. Yang pengen masuk surga, masuk sumur. Ibu sehat apa enggak? Ini pertanyaan saya selanjutnya. Tiketnya buat masuk surga udah punya apa belum? Udah punya apa belum tiket buat masuk surga? Belum Ustazah. Ya ibu emang yakin umurnya sampai besok? Ibu, nih kata Ibnu Umar, dengerin nasihatnya. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan. Ibu jangan tenang-tenang doang, belum. Bu, kalau ada waktu pagi kata Ibnu Umar untuk melakukan kebaikan jangan nunggu sore. Kalau ada waktu sore jangan nunggu pagi. Kenapa? Karena ibu tidak tahu besok namanya siapa. Malam hari ini, pagi hari ini bisa jadi nama kita Ceedo. Besok bisa jadi nama kita almarhumah Ceedo. Hari ini bisa jadi ibu yang update status di WA OTW Maulidan, OTW Emal, OTW Job. Ibu-ibu sering begitu kan? Dikit-dikit bikin status ya Bu ya. Sampai tetangga saya begitu Bu. Tahajud doang bikin OTW tahajud Bu. OTW sholat tahajud. Oh, saya gede banget Bu. Ini saya balas aja, ih lu gaya banget OTW sholat tahajud. Lu dari kapan suka sholat tahajud? Dibalas sama dia. Nih Ustaz, dari rakaat kedua nih liatin tuh rakaat kedua Ustaz. Itu masih mending. Ibu-ibu kadang iseng, cuman sakit badan doang diupdate status. Aduh badan aku lagi nggak enak nih. Saya balas pakai Royco biar enak. Bu, bisa jadi hari ini kita yang update status di WA, besok bisa jadi nama kita yang diupdate status di WA sama orang dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Ceedoh binti Udin. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ibu, ayo persiapkan tiket kita. Apa persiapannya? Salah satunya bentuk tiket kita untuk masuk surganya Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Peringatan Maulid Nabi, ibu ngumpul di sini saya yakin bukan karena Ustadz Ucep. Ibu ngumpul di sini karena cinta amanat. Mumpung kita masih ada umur, ada Maulid Nabi, datang ikut ngai. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, Ustadz Ucep. Yang bilang mati yang mana Bang Ustadz? Suul adab sama Ustadz begitu. Ustazah bukan matinya, Ustazah bukan saya mah nadanya. Ustazah dari sama Ustazah tadi beda kan? Dari awal biasa aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, Ustadz Ucep puas banget. Mohon maaf, saya mah orang baik. Ketika ada orang berbuat tidak baik sama kita, saya tetap berbuat baik. Menjadi orang baik itu susah, tapi ada yang lebih susah, tetap menjadi baik ketika engkau tidak diperlakukan baik. Quotes of the day. Yang bilang ganteng saya kasih hadiah parfum. Ini parfum produk saya sendiri. Kalau ibu beli harganya 50 juta, dipotong pajak jadi 50.000. Saya mah nggak bakal ngasih ke ibu ngejual, enggak. Saya mah cuma ngasih gratis doang. Yang bilang ganteng tapi harus tulus ikhlas dari hati bilang gantengnya ya Bu ya. Ya siap ya, karena saya tahu mana yang tulus mana yang terjurah. Ayo siap. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Ucep. Ibu sini. Ibu boleh berdiri di situ nggak apa-apa? Nggak apa-apa berdiri di situ aja. Mau nggak parfum dari saya? Mau nggak? Hei, mak berdiri dulu. Ada mic satu nggak buat emaknya? Nah, apa tuh saja? Oh, nenek mau naik, sok. Ladies and gentlemen, please welcome Ayu.
Mak, sini mak, sini mak. Mak mau dapat parfum dari saya nggak? Mic-nya dipakai mak. Cek, ada mic-nya, ada suaranya. Ah, namanya siapa? Nama saya Ibu Neri. Itu mak, bisa mak? Siap. Namanya siapa? Nama saya enggak ada. Enggak ada sih mic-nya, enggak ada suaranya dong. Enggak ada suaranya kan mic-nya? Cek. Cek lagi mak. Coba. Cek. Enggak ada bener. Cek. Coba sana. Iya, nggak ada. Penonton harap bersabar ya. Kita akan break dulu. Setelah ini kita akan lanjut episode yang kedua ya. Tetap di Islam itu indah. Nah, ayo mak. Mak yang pesan mak. Loh mak, lu masuk TV mak tuh. Oh Indosiar mak tuh. Oh Indosiar. Mama dadak ke rumah. Banyak banget siapa nih mak? Yang ganteng-ganteng mau di sana mak tuh. Ayo mak. Namanya siapa? Nama saya Ibu Neri. Ibu Neri, rumahnya di mana? Rumah saya di Cilangkap. Iya, Ustadz Ucep ganteng apa jelek? Paling ganteng. Alhamdulillah. Nek masuk orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Ucep Ganteng. apa? Si emak akan mendapatkan parfum gratis. Survei membuktikan. Ibu jangan diem bilang kayak di TV ada gitu. Lah gaul orang sini nih. Survei membuktikan. Tepuk tangan buat ibunya. Mak, ibu masih punya suami apa enggak? Aduh bahaya. Ini parfumnya parfum anti jomblo. Ini udah saya mantrain. Tahu mantranya apa? Ma hati-hati makainya. Bilangin nama ibu-ibu. Ibu-ibu hati-hati. Mak ada pesono. Ya, ibu-ibu. Bu, kata Ustadz Ucep, Kata Ustadz Ucep. kalau pengen disayang suami, makin dicintai. Ini Ustadz Ucep punya parfum. Ini Ustadz Ucep punya parfum. Saya mah dapat gratis. Ibu juga kalau mau, udah disiapin banyak. Tinggal ambil aja di belakang. Nah, ibu tinggal ngambil di belakang ya bu ya yang mau ya. Kenapa bu? Bayar. Ya iyalah masa gratis. Tuh tahu. Oh suka. Bener cocok menjadi SPG. Ma makasih ya. Makasih mic-nya ma. Tepuk tangan untuk emaknya. Ustaz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah jam berapa jam tangan ibu sekarang bu? Enggak, saya kalau di TV sebelah itu kalau ceramah kelewatan suka diomelin sama kru karena ada iklan. Nah di sini saya mau nanya dulu biar enak aja, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini kampung apa namanya bu? Cilodong. Cilodong. Ini kalau di Cilodong, kalau ada ustadz ceramah biasanya dikasih waktu berapa menit? Provokator 2 jam. Di mana ada ceramah 2 jam? Tanya sama ustaznya. Ustaz nggak ada ceramah 2 jam dari 2 jam. Emang nggak capek dengerin ceramah sampai 2 jam? Bohong. Nggak capek dengerin ceramah sampai 2 jam? Nggak capek. Yang capek siapa? Ustaznya. Kasihan sama ustaznya nggak? Ustaznya kalau ustaznya ngisi di sini emang pada songong begitu nggak? Bu mohon maaf, bukan 2 jam ya saya mah Ustaz. Masih muda saya mah, ceramah 2 jam 3 jam mah gaster, yang penting dapat amal soleh. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah hamba dari ibu-ibu isu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi Ustadz gimana caranya? Kita ini pengen masuk surga Ustadz, tapi kita mah sadar diri Ustadz. Ustadz, puasa sunnah saya mah nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak, sedekah saya boro-boro Ustadz. Ini maulid aja kita mah patungan 50.000 cuma ngasih 5.000 Ustadz. Tapi kita pengen Ustadz masuk surga duduk bareng sama Rasulullah. Bapak, ketika Nabi keluar dari masjid, itu ada seorang anak muda. Nah, makanya kenapa maulid harus ada anak mudanya? Ada anak muda di sini ada. Remaja pemudanya pada ikut ngaji apa enggak? Mana anak remajanya mana? Mana enggak ada? Ini remaja, Pak Allah. Ibu mah bukan remaja, ibu mah lolita. Lolos 50 tahun. Kalau ini mah Roni, rombongan ini. Yang di sono Rocky, rombongan aki. Kalau saya Genzi, masih muda. Baby face. Bu, ketika Nabi keluar dari masjid, ada seorang anak muda dari balik pintu masjid bertanya ke Nabi. Apa yang ditanyakan pemuda ini? Ya Rasulullah, mata saat, kata pemuda ini. Ya Rasul, kiamat kapan terjadi? Ya Rasul, kapan kiamat datang? Nabi tidak jawab, ibu. Nabi balik bertanya ke pemuda ini. Apa pertanyaan Nabi? Hei anak muda, kamu bertanya tentang hari kiamat kapan terjadi? Ma'adadzalaha, kata Nabi. Emang kamu udah nyiapin apa buat hari kiamat? Emang kamu udah punya bekal buat menghadapi hari kiamat? Pemuda ini tertunduk malu, tapi dia punya jawaban yang keren dan bagus. Apa jawaban pemuda ini? Pemuda ini menjawab pertanyaan Nabi. Ya Rasul, ma'adadzalaha kabira salatin wa la siyamin wa la sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ibu perhatikan baik-baik. Jawaban ini jadi motivasi buat kita yang cinta sama Nabi. Apa jawaban pemuda ini? Ya Rasul, untuk menghadapi hari kiamat, puasa sunnah saya nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak, tapi saya punya satu modal untuk menghadapi hari kiamat ya Rasul. Apa modalnya? Uhibbullaha wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Garis bawahi, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi pun mengatakan ke pemuda ini, wahai anak muda, fa'anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita cintanya sama Nabi, dikumpulinya sama siapa? Sama Nabi. Kalau ibu bapak, para remaja cinta sama Nabi, insya Allah dikumpulkannya sama Nabi. Makanya ibu bapak ajarkan anak-anak kita, jangan sampai pengajian anak muda remaja nggak hadir. Tapi kalau di Masjid Ar-Rahman mah, kalau subuh Pak, anak muda banyak yang hadir ya Pak ya. Pengajian yang bapak-bapak malam apa Pak? Malam Rebo. Anak muda banyak yang hadir ya Pak ya. Alhamdulillah. Jarang-jarang anak remaja doyan ngaji. Ibu jujur, di rumah anak-anaknya tiap hari yang dipegang apa? Pegang apa Bu? Apa? Lagi makan main, ngobrol sama orang tua, lihat, mau tidur buka. Ketika bangun dari tidur yang pertama dibuka, mata dulu baru HP. Ini logikanya bagaimana? Bangun tidur yang pertama dibuka HP, mata nggak dibuka. Anak-anak main HP tiap hari, ngikutin siapa Bapak Ibu? Emaknya. Mafil abna, apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kata guru kita, kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyok. Kadang kita salah sebagai orang tua, pengen anaknya pecinta Al-Quran, pengen anaknya pecinta sholawat, pengen anaknya soleh, pengen anaknya resep ke Al-Quran, tapi bapaknya tiap hari yang dinyanyiin apa? Semuanya dalam hati, kalau beristri dua, oh dunia serasa aneh yang punya. Bapaknya begitu, emaknya sama kayak suaminya. Emaknya sambil muci, gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan.
Hobi anak muda sekarang yang penting botol kapannya. Bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anaknya. Keluar anaknya dari kamar. Aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Makanya kalau jadi orang tua, jadi teladan buat anak. Bu, anak zaman dulu Bu dengan anak zaman sekarang kan beda ya Bu ya. Ini zaman saya Bu, itu kalau mau maghrib yang dipegang bukan HP. Anak zaman sekarang mau maghrib ngeriung ngumpul, bukan mutolaah kita ngapain, mabar ML sama PUBG Bu. Ibu tahu ML, Mobile Legend. Ibu tahu PUBG? Udah tahu kan? Ini anak kita tiap hari mabar begitu. Zaman kita mah dulu mau maghrib adanya di masjid, yang dipegang bukan HP, yang dipegang mic. Ngapain? Pujian, ngapalin sifat 20 dari guru. Wujud hidamah mukhalafatil qiyamul wahdaniyat. Anak zaman sekarang ada yang begitu Bu, udah jarang. Kenapa anak zaman sekarang jarang yang begitu? Ya orang tuanya lagi dalam kandungan, yang diperdengarkan bukan ayat Al-Quran, yang diperdengarkan apa sama ibu? YouTube. Isinya apa? Anak mama saya dengerin musik ya, baby shark, baby shark, baby shark. Wajar anaknya lahir nyanyiannya bukan Allahu Akbar. Apa teh gede dikit. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Bener begitu? Makanya mohon maaf, ajak anak-anak kita ke pengaji. Karena kan susah ya Bu, yang mendidik anak zaman sekarang susah Bu. Ya Allah Bu, anak zaman sekarang mah sama guru kadang songong, sama orang tua juga ngelawan. Dulu mah kita nggak berani kok. Kita sama orang tua, emak abah kita nggak berani. Kita mah ya Allah, dulu anak zaman sekarang coba. Kita sama orang tua, sautannya nggak enak. Zaman kita mah enak. Sautan ke orang tua, toh lu habis dari mana, baju sampai kotor begitu. Apa jawaban kita? Maafin ya, tadi habis main bola jatuh bajunya kotor. Maafin ya mak. Sampai basah kuyup dari mana? Kan musim hujan mak. Tadi pulang main bola nggak bawa payung, nggak bawa mantel, kehujanan. Maafin ya mak, besok aku yang nyuci bajunya, nggak bakal ngerepotin emak. Jam 10 malam kan baru pulang dari mana? Maafin mak, tadi habis nyeblak dulu di warungnya Poida. Maafin, telat mak, maafin. Kita nggak berani ngelawan sama orang tua. Coba anak zaman sekarang. Wah Bu, anak zaman sekarang ditanya begitu sama orang tua, jawabannya ngeselin luar biasa. Lu habis dari mana, baju sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dulu ditanya sama orang tua yang bener, sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan kedalam. Astagfirullahaladzim. Ini jam 10 malam baru pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu nggak usah jadi anak gua. Aku tanpamu duduk rengginang. Enak punya anak begitu. Makanya ajarkan anak-anak kita cinta amanah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berarti Ustaz dengan kita modal cinta sama Nabi kita bisa masuk surga. Bener kok. Dengan modal cinta sama Nabi. Tapi tadi kata Ustazah, yang namanya cinta itu nggak cuma di mulut doang. Kalau cinta di mulut doang, anak TK juga bisa. Anak-anak, siapa yang cinta sama Nabi? Semua jawabannya sama, saya Bu Guru. Yang namanya cinta harus ada pembuktian. Di dalam kitab Asy-Syifa bi-Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kalau kita beneran cinta sama Nabi Ibu, yang pertama tandanya al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnati wa imtithalu awamiri wa ijtinabun nawahi. Kalau Ibu beneran cinta sama Nabi, contoh Nabi, teladani Nabi, jalankan sunnah Nabi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan jauhi apa yang dilarang oleh Nabi.
Bu, mohon maaf, tolong jawab. Nabi itu ngajarin nggak kita jadi tetangga yang iri dengki? Tapi kadang kita ada yang iri dengki. Yang dicontoh Nabi apa iblis? Kalau ibu cinta sama Nabi, tetangga mau beli mobil, mau beli pesawat, mau beli pulau, biarin. Ini mah kadang-kadang tetangga beli mobil, misal Bu RT. Ada Bu RT di sini ada? Yang mana Bu RT-nya? Bu RT, bukan Bu RT sini, bukan. Ini Bu RT yang di sono, Bu RT-nya Cedo ya, yang di Sukabumi, bukan yang di sini, bukan. Baik ini, oh baik banget nih, baik banget ini loh. Kita kadang tetangga beli mobil, kita yang ribut. Pak, papa, sini. Apa semua? Sini. Udah tahu belum Bu RT? Enggak, papa mah nggak ngikutin gosip mah. Papa sini dengerin. Kalau kata aku ya Pak ya, aku kan tahu ya Pak RT itu kerjaannya hanya jadi RT. Tapi sekarang bisa beli mobil baru Pak. Coba sama papa bayangin, pikir sama papa, nggak masuk logikanya. Jangan-jangan Pak, uang kita yang kita tabung selama ini sering hilang, jangan-jangan sama tuyulnya Pak RT Pak. Orang iri dengki masalah mulu sama orang. Makanya kata Imam Syafi'i, aqallun nasi fi dunya rahatan al-hasud. Manusia yang paling capek, manusia yang punya sifat iri dan iri. Orang iri hidupnya nggak bahagia, cikampek kepur paling enggak. Hidup capek kalau ngepoin tetangga, Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Di applause for Ustaz Ucep. Jangan ya Bu ya, jangan iri dengki sama rezeki orang. Kalau ibu bapak beneran cinta nama Nabi, contoh Rasulullah, ikutin akhlaknya. Ibu empok sering baca maulid berjanji apa enggak? Pernah baca apa enggak? Kan jelas di situ akhlak Nabi salah satunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu ibu pemalu dan rendah hati. Jadi kalau ada orang sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan kecantikan, sombong dengan ilmu, yang dia contoh bukan Rasulullah, tapi yang dia contoh ini, mohon maaf Bu, orang sombong kata guru saya, orang sombong menjangkankan di dunia akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jengkol. Ceedo punya tetangga Mang Udin, Ceedo ini OKB orang kaya baru, maklum orang kaya baru, itu cincinnya ke pasar dia pakai di jarinya semuanya. Ini Mang Udin jualan jengkol tetangganya, mau ngeremehin Mang Udin, mau pamer ke Mang Udin. Mang Udin, kata Ceedo, jengkol berapaan? Yang namanya mau ngeremehin orang, pamer orang kaya baru. Mang Udin, jengkol berapaan? Ini Ceedo nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol, tanahnya di mana-mana dicilin sampai 1000 hektar. Gigi Mang Udin dari emas semuanya, dibales sama Mang Udin. 10 ribuan cendol. Makanya orang sombong mah jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jeng. Jadi ibu jangan jadi orang pulang maulid berubah menjadi pribadi yang rendah. Kenapa? Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam.
Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Ucek ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 7, jangan lupa ketik Ucek, kirim ke 7288. Tolong hilangnya. Jangan. Oh jangan. Alhamdulillah. Bu, kalau ibu cinta sama Nabi, ikutin jalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ibu, kalau ibu beneran cinta sama Nabi, kata Nabi apa? Perempuan terbaik ahli surga, kata Nabi. Yang pertama al-wadud, lemah lembut sama suami, penyayang sama suami. Jangan sampai ada istilah ibu jadi istri, kalau papa kerja mamah belanja, papa nganggur mamah kabur. Karena cinta tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna dunia. Ada yang begitu ada? Tidak ada. Bu, suami pulang kerja punya duit nggak punya duit, tetap sambut dengan senyuman yang indah. Tayang pasti capek kan abis meeting di pangkalan. Kamu kenapa tadi? Jasnya udah aku siapin, jas hujan maksudnya. Kadang perempuan zaman sekarang, bukan yang di sini, jangan kesinggung kok. Perempuan zaman sekarang, ketika suaminya jaya, ketika suaminya banyak duit, tayang-tayang banget tiap hari. Giliran suaminya nggak punya duit, giliran suaminya bangkrut, giliran suaminya pensiun, ngapa lu? Minta cerai sama suaminya. Ada yang begitu dulu, pulang dari sini berubah sikapnya, punya duit nggak punya duit, laki kita sambut dengan ibu-ibu. Ada yang nyeletuk, Ustad, kita mah gimana lakinya? Bener Pak, emang istri itu cerminan kita. Kalau kita pengen punya istri yang baik, santun, solehah, kita pun jadi suami harus jadi suami yang santun, baik dan soleh. Ini kadang bapak-bapak kan begitu, berkeluarga yang dicontoh bukan Nabi tapi emosi Pak. Ibu-ibu kalau lagi nangis pengennya disayang-sayangkan sama suami. Ibu lagi nangis malah diomelin, lu ngapa sih nangis, sakit hati sama Bu RT, biarin Bu RT, cedoh RT sana. Mama kita hati sama Bu RT, biarin aja. Bu RT mah temen gua main dulu, dia memang begitu mulutnya dari dulu agak disekolahin. Dia emang sama mulutnya kayak mulut emaknya. Mulut emaknya sama kayak mulut emaknya. Mulut emaknya sama kayak mulutnya emaknya. Turunan di bawah-bawah. Udah, Bu agak usah nangis, berisik. Bu, perempuan kalau lagi nangis, Pak mohon maaf, gak perlu itu, perlunya divalidasi hatinya. Nabi itu kalau istri beliau nangis nggak diomelin, Nabi datengin, Nabi pegang tangannya, Nabi usap air matanya. Itu saya praktekin di rumah Bu. Istri saya nangis, saya datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya, saya bilang ke istri saya, kayak aku. Kalau pakai es sayangnya biasa, kalau pakai teh udah sayang banget. Kayak aku. Lebay, bukan lebay romantis. Dengerin dulu. Tayang aku, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa abang? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Abang bisa aja. Ibu selalu digituin kan? Doain suami-suami kita menjadi suami-suami yang romantis. Amin ya robbal. Yang terakhir Ibu, ini keringat makin bercucuran aja. Yang terakhir, kalau kita beneran cinta sama Nabi, dari salah satu bukti kalau kita cinta sama Nabi, banyak menyebut nama sering sholawat. Ibu sering sholawatan, punya hajat sholawat, punya masalah sholawat, kangen sama Nabi sholawat. Ibu kangen nggak sama Nabi? Saya jawab, tanya jujur, kangen nggak sama Nabi? Bohong, kangennya begitu. Kangen nggak sama Nabi? Kangen itu nggak mungkin muncul kalau nggak ada cinta. Cinta itu nggak mungkin muncul kalau nggak kenal Nabi. Bagaimana cara kenal sama Nabi? Sering ngaji sama ustazah. Nggak mungkin kita cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal Nabi. Nggak mungkin ada kangen kalau kita nggak cinta.
Jujur, ibu ketika pengantin baru lagi cinta-cintanya sama suami, terus harus LDR 2 bulan. Kangen ama enggak sama suami? Kangen apa enggak sama suami? Kenapa kangen? Karena lagi apa ibu WA kan ke suami ibu, kalau rindu mengenal waktu kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu baik edo. Dibalas sama suaminya, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu sudah merekah di dalam hatiku, jangan larang aku untuk tetap cinta dan rindu padamu. Baik, Maludi. Kenapa muncul kata-kata itu? Saking kangen sama Rasul. Ibu lihat para ulama, para salafus soleh, saking kangennya sama Nabi, beliau menulis untayan-untayan indah untuk Rasulullah. Salah satunya siapa? Imam Busiri dalam Qasidah Burda. Ibu kenal sama Imam Busiri? Beliau sakit lumpuh, stroke seluruh badan. Ketika beliau sakit, beliau menulis untayan-untayan indah untuk Rasulullah. Ketika tidur bertemu dengan Rasulullah, sama Rasul diusap badannya, kemudian bangun dari tidur, Imam Busiri sembuh dari lumpuh, sembuh dari stroke-nya. Karena apa? Memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya ibu punya masalah apapun titip sholawat. Ibu punya suami tiap hari mancing ngopi, main buruk, kerja kagak, jangan diomelin. Sholawat ama doa, jangan diupdate status ke media sosial. Ibu-ibu zaman sekarang berantem sama suami, update WA, amit-amit gua mah punya laki kayak begitu. Mendingan calon aja mantan gua yang calon dokter. Jangan, takutnya di WA sama mantan ibu, kamu lagi marahan ya sama suami kamu. Kamu masih ingat nggak pertama kali kita ketemu di Margo City? Jangan, ibu punya suami susah dibilangin jarang ke masjid, jarang ngaji, kerja kagak, jangan diupdate ke media sosial. Kita masih punya Allah. Doain suami kita, ibu gelar sejadah, di tahajud ibu doa sama Allah, angkat kedua tangan ibu. Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Amin ya Allah. Kita sama-sama tutup pengajian kita dengan baca sholawat. Bisa bu? Hado, are you ready? Luar biasa. Ibu nanti rapnya di saya. Ini saya kasih tahu, ini single pertama saya. Udah pada tahu belum? Ibu-ibu tuh udah kenal saya kan bu ya? Saya ada di TV mana? Jadi selama tadi nggak kenal saya. Pantesan Ustadz, saya di Islam itu indah. Habis itu saya punya program sendiri di Trans 7, cuma berjalan 5 bulan. Bungkus kayaknya gara-gara orang Cilodong nggak nonton saya, jadi nggak banyak yang nonton. Selesai acaranya. Nah sekarang tonton saya di Jalan Dakwah di TV tiap hari. Ibu-ibu kalau mau syuting bisa hubungin tim saya. Ntar kita syuting di PIK 2, lumayan masuk TV. Bu ya, Ustazah barangkali ada jamaah yang berikut syuting bareng, ayo sama-sama kita syiar. Syiarnya bukan hanya di sini, kita syiarnya di TV seluruh Indonesia. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Yuk kita sholawat. Ibu bisa sholatullah? Bisa. Sholatullah salamullah ala sholatullah salam ala yang belum sholat sampai kali sholat rajin baca sholawat biar anaknya jadi berjalan sholatullah. Bentar bu, ini kayaknya hadronya enak nih, perlu bikin konten sekalian ini makanya. Nah nih videoin nih, kita bikin konten. Ini kontennya enak ini. Juara 1 di mana? Ini anak yang keren tuh begini anak yang keren ini, bukan yang stecu begini. Luar biasa. Calon-calon pemimpin Indonesia masa depan yang bertakwa. Anaknya siapa ini bu? Anaknya orang sini kan? Bukan cabutan, bukan.
Bukan, keren. Ayo siap. Nadanya yang enak ya. Nadanya dari S, awas. Nadanya dari S. Sholatullah. Siap. Ibu pas rapnya aja. Yuk. Langsung bangun. Pakai kacamata dulu, kan bikin konten. Selektiko. Friends, kalau dengan history friends biasa aja. Siap. Bu siap ya. Saya bilang salatullah salamullah ala toha. Ini kamu. Ya. Bukan angle-nya sebelah kanan saya mah. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salam ala oh ibu yang berdoa sampai ningali sholat kita juga baca sholawat biar anaknya jadi pejabat. Salatullah salam ala oh ibu yang merah udah cantik udah soleh lagi ibunya berkah lagi masa Salatullah salam ala oh ibu yang putih udah cantik hatinya bersih kalau apalagi sedih dia mantap juga istighfar. Salatullah ala Tuhan Rasul salatullah salam ala ala yasin habibillah jemaah. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu